Saudara-saudari terkasih, Pace Ebene, selamat bertemu pada renungan cahaya Injil kali ini. Panggilan hidup kudus merupakan dimensi mendasar dari pesan Kristiani. Dan dalam Injil, ada banyak sabda pengajaran Yesus yang meminta kita untuk hidup kudus dan mengajari kita bagaimana menghidupinya. Tentu saja alasannya adalah karena sejak awal Allah menghendaki manusia itu kudus seperti dirinya sendiri. Sayangnya manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kekudusannya. Akan tetapi Allah sendiri datang untuk memulihkan kekudusan manusia itu melalui dan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus mengundang manusia untuk kembali memperlihatkan citranya, yakni citra Allah sendiri secara terang benderang. Dalam Yohanes, Yesus berdoa, maksud saya dalam Injil Yohanes, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Pada kesempatan lain, Yesus bersabda, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah." Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan bagaimana cara untuk kembali kepada kekudusan, kembali sefrekuensi dengan Bapa. Yang pertama, Yesus mengajak kita untuk menghapuskan kebiasaan balas dendam. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lalu bagaimana reaksi kita terhadap orang yang berbuat jahat? Saudara-saudari, kita diminta seperti Yesus ketika tergantung di kayu salib. Bersikap terhadap orang-orang yang membuat dia menderita secara tak tertahankan. Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Hal ini hanya mungkin jika seseorang selaras dengan Kristus melalui cinta yang lebih kuat dari kebencian. Yang kedua adalah harus mengasihi sesama. Yesus memberi pengertian baru tentang siapa sesama, yakni lebih luas dari apa yang diajarkan oleh para pengajar Yahudi. Setiap orang adalah sesama. Siapapun itu layak untuk dicintai, terlepas dari kualitas kemanusiaan atau moralnya. Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa kasih Allah telah mendahului kita. Karena ketika kita masih bermusuhan, kita diperdamaikan dengan Allah melalui kematian putranya. Yesus menunjukkan caranya dengan mengajar kita untuk memandang Allah sebagai Bapa yang penuh kasih, yang tidak pernah menginginkan yang jahat bagi anak-anaknya, dan juga bersedia mengabaikan kelalaian, ketidaksetiaan, dan pelanggaran kita. Karena itu, Yesus bersabda, "Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Lalu bagaimana kita memahami kesempurnaan yang dimaksudkan oleh Yesus? Saudara-saudari terkasih, setiap orang dipanggil kepada kekudusan, dan Allah telah menguduskan kita melalui pembaptisan. Maka bisa kita katakan bahwa kekudusan adalah anugerah, sebagaimana iman adalah anugerah. Yang diminta dari kita adalah memelihara kekudusan itu. Tentu saja, hal itu tidak selalu mudah. Bahkan bisa jadi merasa bahwa itu tidak mungkin untuk dicapai. Kita mungkin berpikir bahwa kekudusan hanya untuk para orang kudus, santo, santa, dan para martir. Atau malah untuk para biarawan, biarawati, dan para imam. Namun, ajaran gereja menegaskan
bahwa kekudusan adalah panggilan universal. Konsili Vatikan Kedua dalam dokumen Lumen Gentium menyatakan bahwa semua umat beriman dalam keadaan apapun dan dalam pekerjaan apapun dipanggil oleh Tuhan masing-masing dengan caranya sendiri untuk mencapai kekudusan. Hidup kudus tidak berarti kita harus melakukan hal-hal yang luar biasa atau spektakuler. Santo Fransiskus dari Assisi, seorang teladan kekudusan, menunjukkan kepada kita bahwa kekudusan dapat ditemukan dalam hal-hal sederhana dan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam spiritualitas Fransiskan, kekudusan tercermin dalam hidup yang bersahaja atau sederhana, mengasihi semua ciptaan, dan kesediaan untuk melayani sesama dengan rendah hati. Itu hanya bisa terjadi jika kita memiliki semangat kerendahan hati yang tidak menganggap diri lebih baik atau lebih tinggi atau lebih utama dari orang lain. Bukankah kita melihat hal-hal ini dalam diri Bapak Suci Fransiskus yang baru saja mengunjungi negara kita? Kita dipanggil untuk hidup kudus melalui tindakan-tindakan kecil sehari-hari, seperti berdoa dengan sungguh-sungguh, mengasihi orang lain, dan menjalankan tugas-tugas kita dengan penuh kasih dan tanggung jawab. Seperti Santo Fransiskus Assisi, yang melihat wajah Tuhan dalam setiap orang dan setiap makhluk ciptaan yang ia temui. Kita juga diajak untuk melihat Tuhan dalam orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang miskin, lemah, dan terlupakan. Kekudusan adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Kita seringkali dihadapkan dengan kelemahan dan kegagalan. Kita mungkin jatuh dalam dosa dan merasa putus asa. Tetapi, seperti yang diajarkan oleh gereja, kita harus selalu berpengharapan. Tuhan selalu memberikan kita kasih karunia dan rahmat-Nya untuk bangkit kembali. Karena kekudusan bukanlah tentang kesempurnaan manusiawi, tetapi tentang menyerahkan diri sepenuhnya kepada kasih karunia Tuhan. Paus Fransiskus dalam seruan apostoliknya Gaudete et Exsultate menawarkan pandangan yang sangat relevan mengenai kekudusan. Paus mengingatkan kita bahwa kekudusan tidak terbatas pada beberapa pahlawan iman yang luar biasa, seperti para santo, santa, dan martir. Melainkan, kekudusan adalah wajah paling indah dari gereja. Kekudusan itu dekat dengan kita, dalam jangkauan setiap orang. Paus Fransiskus menekankan bahwa kekudusan adalah panggilan yang praktis, yang diwujudkan dalam hidup harian kita. Bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi kudus dengan hidup dalam cinta, dan dengan memberikan kesaksian dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Hal ini bisa berarti menjadi orang tua yang baik, seorang pekerja yang jujur, seorang pelajar yang rajin dan bertanggung jawab, atau seorang tetangga yang baik. Paus juga mengingatkan kita tentang pentingnya kesederhanaan, kesabaran, dan kelembutan dalam mengejar kekudusan. Dia mengatakan, kekudusan berarti membuka diri kepada kasih Tuhan dan membiarkan kasih itu diwujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Dalam pandangan Paus, kekudusan itu ditemukan dalam kebaikan kecil dalam hidup sehari-hari, seperti menghindari gosip, bersikap sabar saat menghadapi kesulitan, atau membantu seseorang yang membutuhkan. Jika kita mengaitkan ajaran Fransiskus dan spiritualitas Fransiskan,
kita melihat bagaimana kekudusan dimaknai dalam kehidupan yang sederhana, rendah hati, dan penuh kasih. Santo Fransiskus dari Assisi memandang segala sesuatu di sekitarnya sebagai cerminan dari kasih Tuhan. Dia tidak hanya memuliakan Tuhan melalui doa dan ibadah, tetapi juga melalui sikapnya yang penuh kasih terhadap semua ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan, dan alam. Salah satu cara untuk mencintai alam adalah dengan membuang sampah pada tempatnya, mengurangi sampah plastik, memilah sampah, dan sejauh mungkin mengolah sampah organik. Saya kira kita bisa meneladani apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudari komunitas Laudato Si, yang ketika di Gelora Bung Karno sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi yang dipimpin oleh Bapak Suci. Ada beberapa hal praktis untuk memelihara atau memulihkan kekudusan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun komunitas. Saudara-saudari terkasih, secara personal, mari kita menempatkan Tuhan sebagai pusat hidup kita dan berusaha melakukan kehendak-Nya setiap hari. Kita perlu berdoa secara rutin, misalnya doa pagi, doa singkat di kala senggang, doa sebelum dan sesudah makan, dan doa malam yang disertai pemeriksaan batin, merayakan sakramen terutama Ekaristi dan pengakuan dosa. Doa membuat kita terhubung secara langsung kepada Tuhan. Dalam karya atau studi ataupun aktivitas harian, kita mengusahakan kejujuran, mempraktekkan pengampunan sebagaimana kita mohonkan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Juga memberikan perhatian kepada orang yang menderita dan yang membutuhkan. Tindakan kasih dan kebaikan kecil yang tulus adalah tanda nyata dari kekudusan. Saudara-saudari, bagaimana orang tua memelihara atau melatih anak-anak untuk hidup kudus? Keluarga adalah gereja kecil, di mana panggilan untuk hidup kudus pertama kali diwujudkan dan dipupuk. Kasih Tuhan perlu diwujudkan dalam relasi antar anggota keluarga dengan sikap sabar, pengertian, dan saling menghargai. Ini termasuk mendengarkan satu sama lain dan menyelesaikan konflik dengan kasih. Sangatlah perlu menanamkan nilai-nilai kekristenan atau tradisi Katolik yang indah dalam keluarga kepada anak-anak melalui teladan, doa bersama, dan pembelajaran iman. Hal ini bisa berupa berdoa bersama sebelum tidur atau mengikuti misa bersama sebagai keluarga, pendalaman iman di lingkungan atau di kring, atau dalam komunitas gerejani. Juga turut serta dalam retret atau rekoleksi. Membangun keluarga yang kudus memerlukan keterbukaan dan komunikasi yang jujur. Kita bisa mengajak setiap anggota keluarga untuk berbagi perasaan dan pemikiran dengan cara yang sehat dan membangun. Mengajak keluarga untuk terlibat dalam pelayanan kepada masyarakat, seperti membantu tetangga yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, mengunjungi orang sakit, atau mengikuti kegiatan sosial di gereja. Ini akan membantu keluarga untuk bersama-sama menghidupi iman dalam tindakan nyata. Melibatkan diri dalam komunitas seperti kelompok doa, kegiatan karitatif, atau pelayanan di gereja. Melalui keterlibatan ini, kita membangun ikatan persaudaraan dengan umat dan saling mendukung dalam hidup kudus.
Semangat kebersamaan dan persatuan dalam komunitas gereja perlu dipromosikan dengan menghindari gosip, fitnah, atau tindakan yang memecah belah. Sebaliknya, kita dapat menjadi pribadi yang menguatkan dan saling menghormati satu sama lain. Kesatuan dalam gereja perlu dibangun dengan bekerja sama dalam semangat kasih dan pengertian. Perpecahan harus dihindari dengan selalu mencari cara untuk memperdalam persaudaraan dalam Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, demikian renungan singkat kita kali ini. Semoga kita terus bertumbuh dalam kekudusan hari demi hari, dan dengan demikian kita dikenal sebagai anak-anak Bapa di surga. Terpujilah Tuhan kita selama-lamanya.